pandang bagaimana hidup kita di depan Tuhan. Siapapun kita akan menanggung setiap apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulaikan pembacaan kitab suci ataupun mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Hamba takbiskan persekutuan ibadah mesbah keluarga ini dengan kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan di mana kami saat ini ada di rumah orang tua kami, untuk kami berkumpul bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melayakkan kami, Tuhan Yesus, kiranya Kau ampuni kami dari setiap dosa kesalahan kami, dari setiap dosa kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak, yang seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain maupun keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus ampuni, sama seperti kami mengampuni kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah kiranya Tuhan kekudusan-Mu dan roh takut akan Tuhan ada pada kami, sehingga ibadah yang kami kerjakan ini Engkau hadir di dalamnya, supaya Tuhan kami semakin mengasihi Tuhan, supaya kami semakin bertobat dengan sungguh hati, menjauhi segala dosa, kenajisan, kecemaran maupun segala perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kesempatan yang Tuhan berikan pada kami tidak kami sia-siakan. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan pujian penyembahan. Kita akan naikkan satu pujian, Ku sanjung Kau di tempat maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ibadah puji-pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kembali kami akan memuji-muji Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau bertakhta atas setiap puji-pujian kami ini, sehingga Engkau mencurahkan roh pertobatan atas kami Tuhan, sehingga hidup takut akan Tuhan ada pada kami, sehingga kami senantiasa mengasihi Tuhan, sehingga hidup, kesempatan, dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami tidak kami sia-siakan Tuhan. Mampukan kami supaya kami dapat menguasai diri, mengendalikan lidah kami, menjaga hati dan pikiran kami untuk tidak berbuat dosa, sehingga masa dan waktu yang telah ditetapkan pada kami untuk kami jalani, kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah puji-pujian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kami minta anak Yeremia berdoa untuk firman Tuhan. Engkau hadir dalam setiap pujian dan dan melakukan sebagai Tuhan dengan firman ini, kita Amin. Yang punya Alkitab ya, dibuka ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kalau tidak akan saya bacakan ya. Kita memberi telinga yang baik untuk Tuhan, supaya firman ini tidak gugur sia-sia tetapi jatuh di dalam hati kita ya, supaya kita jadi orang Kristen tidak sembarangan, tidak sekedar agama Kristen. Karena kalau kita hanya sekedar agama Kristen, ingat kitab suci mencatat tidak semua orang Kristen masuk surga ya. Hanya iman kita kepada Tuhan Yesus, hanya sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan ya, sejak lahir sampai kita tua Tuhan melihat. Makanya ada kitab suci mencatat ada kitab-kitab lain, di mana kitab-kitab lain itu berbicara tentang setiap perilaku kita itu dicatat di situ. Nanti ketika kita menanti dihakimi nanti oleh Tuhan, kalau sudah menjelang kedatangan Tuhan ya, ketika penghakiman itu semua kitab akan dibuka sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Makanya jangan sampai kita jadi orang Kristen yang sembrono
Ya, karena apapun yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan tahu hidup kita. Sebenarnya hari kita membaca kitab ini supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup dan kesempatan ini. Kisah Para Rasul ya 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini harus jadi pedoman dasar iman kita, ya, supaya ya ini khususnya yang masih muda-muda, ya, dan yang muda-muda ini punya orang tua, ya, harus kita ajarkan pada anak-anak kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita memberontak terhadap Tuhan karena kita sendiri yang rugi, ya. Ini ada pesan Tuhan untuk kita, ya, untuk kita semua. Ya. Mari kita baca kembali ya di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Akan saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Judul di sini mengatakan sikap terhadap penduduk tanah Kanaan, ya, di mana bangsa Israel ketika ada di tanah Kanaan, ini pesan firman Allah bagi bangsa Israel. Kalau sekarang ini bagi orang Kristen kita, ini pesan firman Tuhan yang harus kita lakukan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah lupa engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Amin. Ya. Di sini saudara, ini pesan Tuhan untuk kita. Kita sebagai orang tua nanti punya generasi berikutnya harus disampaikan kepada anak-anak kita. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Kita senang kalau anak kita keluar iman, menjual iman kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita senang. Soalnya kita sedih. Kalau kita senang, ya Tuhan yang tahu jadi hakim. Supaya jangan sampai kutuk Mesir itu melekat pada kita. Yang itu yang menjadi teguran pada kita. Ya, siapapun kita akan menanggung jawab, bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Ya. Itu. Palingnya kita sedih ya, keluarga di tempat ini ketika Mbak Yanti itu keluar iman, ya Tuhan ngasih penglihatan pada saya di rumah ini ada 2 makam. Ya, itu yang Tuhan kasih lihat. 2 makam itu kematian rohani. Ya. Kematian rohani. Memang kelihatannya rajin ibadah, memang kelihatannya kita rajin ke gereja, tapi Tuhan yang tahu hidup kita. Makanya kita
dengarkan firman Tuhan ini dengan baik-baik supaya nanti ketika Tuhan memanggil kita, kita ini layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini teguran keras bagi kita. Ya, jangan sampai kita mengikuti yang salah, karena kita akan dituntut oleh Tuhan nanti. Ya, seperti itu. Ya, saya minta ibu nanti akan berdoa, tidak usah bersuara, minta ampun sama Tuhan. Ya, atas kejadian yang terjadi di keluarga ini, bagaimana Mbak Yanti itu sudah meninggalkan, menjual Tuhan Yesus karena jodoh. Gitu. Jadi Tuhan yang tahu, ya, pada kejadian itu bagaimana bermula dan bagaimana terjadi. Ya. Ibu dan bapak yang tahu, tidak usah bersuara. Nanti saya akan tumpang tangan, saya akan berdoa dalam hati saja, dalam roh. Ya, supaya nanti anugerah Tuhan turun dan Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan menyatakan belas kasihannya, akan terjadi sesuatu yang tidak mustahil. Ya, seperti itu. Yang penting intinya Tuhan mengampuni atas dosa kita, supaya jangan sampai kita mencontoh yang salah. Ya, supaya kita tidak rugi sendiri. Itu makanya firman Tuhan itu memang keras. Tujuannya jangan sampai kita nanti binasa ataupun membinasakan, menyesatkan. Itu yang harus kita sadari. Amin firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Ya, ibu berdoa, ya, tidak usah terdengar suaranya. Ibu yang minta ampun sama Tuhan. Apa yang sudah terjadi selama ini sudah benar-benar terjadi, sehingga itu nanti akan terjadi sesuatu di tempat ini. Ya. Karena jangan sampai roh maut lari. Ya. Kalau roh maut lari, sampai tahu orang sebelah ini, roh maut lari itu ya, orang mati tidak mati, hidup tidak hidup. Jangan sampai terjadi pada kita. Karena apa? Itu tadi. Ya, kita minta ampun sama Tuhan, siapapun kita. Kita minta ampun sama Tuhan, jangan sampai kita menduakan Tuhan, jangan sampai kita memberontak terhadap Tuhan. Ya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus memberi penglihatan, saudara, ya, saat malam ini, ya, ada gelas berisi air warna hitam dan di bawahnya ada lepek, ya. Ini perlambang suami istri yang hatinya gelap selama ini. Siwara sete poko sora cate moko sata makase. Sere kata moko sata makase sete moko. Moraka cite ko chama kacete ke sopo sora cate. Sekara soto makasata. Sekara cite misi au sota makase. Ye si si au sua si si au bata cite.
Segala kuasa roh-roh jahat yang ada di udara dan penghulu dunia yang gelap yang ada di angkasa, yang menghalangi, menghambat doa-doa kami saat ini, pengakuan dosa kami patahkan kuasanya dan kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang kudus dan penuh kuasa, patahkan roh penghalang doa pertobatan kami saat malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, layakkan hamba saat ini menumpangkan tangan atas kedua orang tua kami. Engkau tahu hidupnya sehingga membuat Mbak Yanti terhilang. Bila Tuhan Yesus, Engkau ampuni segala kebodohannya Tuhan Yesus yang telah menyesatkan anaknya ini sehingga masuk ke dalam kesesatan. Tuhan, bila kiranya anugerah-Mu turun atas hamba, sehingga manakala hamba menumpangkan tangan atas orang tua kami ini Tuhan, bila kiranya anugerah-Mu terjadi, sehingga apa yang menjadi doa dari suara hati yang terdalam akan terjadi saat malam ini. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau kuduskan kami, kiranya Kau layakkan kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami kerjakan ini mendatangkan belas kasihan dan anugerah-Mu turun atas kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ikatan kuasa iblis yang membelenggu jiwa orang tua kami ini, aku putuskan dan aku hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang kudus dan penuh kuasa, hancurkan belenggu dosa, belenggu kefasikan, belenggu kegelapan yang mengikat tubuh, jiwa, dan roh orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan berkat anugerah-Mu atas kedua orang tua kami ini Tuhan, sehingga doanya naik di takhta Allah yang maha tinggi, sehingga Engkau berkenan menyatakan anugerah-Mu, sehingga apa yang diminta saat malam ini akan terjadi. Hamba melepas berkat kuasa-Mu terjadi atas kedua orang tua kami saat malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus yang punya langit dan bumi. Biarlah kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan kepadamu. Tuhan, kami menanti, mengharapkan sesuatu terjadi atas doa kami, ibadah kami saat malam ini. Biarlah kiranya perkara yang ajaib akan terjadi di tempat ini, supaya kami semuanya Tuhan mengasihi Engkau dan hidup takut akan Tuhan, sehingga firman-Mu yang baru saja kami dengar, kami baca bersama-sama, Tuhan meteraikan ke dalam roh hati kami, supaya kami beserta anak-anak kami sampai generasi kami yang akan datang memiliki hidup hormat takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menegur kami, menghajar kami Tuhan, bila mana hidup dan perilaku kami tidak sesuai firman-Mu, agar kami insaf dan bertobat dan tidak mengeraskan hati Tuhan, sehingga segala yang baik turun dan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya turunlah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus atas ibadah kami, mesbah keluarga kami saat malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin.